Pada awal abad 16, muncul mitos di wilayah Eropa mengenai burung dari surga, burung Phoenix, atau bahkan malaikat yang turun ke bumi. Mitos itu bersumber dari bangkai burung cendrawasih yang dijual ke daratan Eropa. Bagaimana mungkin burung secantik itu bisa memunculkan mitos yang dipercaya oleh banyak orang Eropa? Semua itu berawal dari para pedagang nakal. Mereka menangkap burung cendrawasih dan menjualnya ke daratan Eropa. Demi menaikkan harga jualnya, para pedagang nakal itu mengakali dagangannya. Mereka memotong kaki dan sayapnya, menyisakan bangkai burung dengan bulu indahnya, tentu setelah diawetkan dengan ramuan khusus. Untuk menambah keyakinan para pembeli, pedagang nakal itu menambahkan cerita palsu, mengatakan jika itu adalah burung yang tidak pernah mendarat ke bumi. Mereka terus melayang di udara, dan setelah mati, tubuhnya baru jatuh ke bumi. Orang-orang Eropa mempercayainya. Mereka membeli burung yang dianggap dari surga itu sebagai hiasan, atau mungkin saja dijadikan sebagai jimat keberuntungan. Karena permintaan semakin banyak, para pedagang nakal terus menangkap burung cendrawasih, memotong kaki dan sayapnya, mengawetkannya, dan lalu menjualnya dengan harga yang tinggi. Mereka mendapat banyak uang, sementara populasi burung cendrawasih mulai mengalami penurunan karena terus diburu. Mitos itu terus dipercaya dalam waktu yang lama, diperkirakan hingga 100 tahun lebih. Artinya penangkapan burung cendrawasih juga terus terjadi. Hingga akhirnya kebohongan itu terungkap. Praktik nakal para pedagang akhirnya diketahui, dan penjualan burung surga dengan memotong kaki dan sayapnya harus berakhir. Itu jadi sejarah kelam dari burung cendrawasih. Untungnya para peneliti berhasil membongkar kebohongan yang ada, dan saat ini burung cendrawasih tetap dikenal sebagai burung surga atau Bird of Paradise. Meski orang-orang sudah tahu mengenai mitos yang mengatakan jika mereka adalah burung yang tidak pernah turun ke bumi dan terus mengudara adalah suatu kebohongan. Berbicara mengenai burung yang terus mengudara, memang tidak ada burung yang sama sekali tidak pernah mendarat, karena semua burung tetap membumi, seberapapun tingginya mereka terbang di udara. Tapi ada satu burung yang punya rekor terbang terlama, di mana sekitar 10 bulan lamanya mereka terus terbang tanpa mendarat sama sekali. Namanya adalah Capinis Eropa, atau apus-apus, atau dikenal pula sebagai common swift. Burung kecil ini hidup di Eropa dan sebagian Asia, tapi menghabiskan musim dinginnya di Afrika. Mereka menghabiskan sebagian besar hidupnya di udara. Rekor paling lama adalah 10 bulan terus melayang di udara. Capinis Eropa adalah burung pemakan serangga yang setia pada pasangannya. Mereka membangun sarang di pepohonan serta bangunan tua. Setelah anaknya lahir, mereka akan merawatnya hingga bisa hidup mandiri. Selanjutnya, burung Capinis Eropa akan terbang lagi dan meneruskan hidupnya di udara. Mereka terbang dari Eropa menuju Afrika demi menghindari cuaca dingin. Kecepatan terbang mereka terbilang tinggi, lebih dari 100 km per jam. Tubuhnya memang terdesain sebagai penerbang yang elegan. Selama mengudara, burung ini melakukan berbagai hal di udara. Mereka mendapat makanan dengan menangkap serangga di udara. Mereka juga tidur di udara dengan melambatkan kepakan sayapnya sembari tetap berusaha melayang. Mereka bahkan melakukan perkawinan di udara tanpa takut jatuh ke bumi. Selama terbang di udara, mereka bisa menghindari burung pemangsa yang mengancam hidupnya. Tapi masalah paling berbahaya adalah cuaca ekstrim yang bisa saja membunuhnya. Ketika cuaca tidak bersahabat, biasanya mereka akan melakukan pendaratan darurat dan berlindung dari cuaca buruk itu. Setelah sekian lama berpetualang, mereka akan kembali ke Eropa. Tujuannya untuk berkembang biak, kembali pada pasangannya. Kenapa burung Capinis Eropa terus terbang di udara dalam waktu yang sangat lama? Kenapa mereka tidak bertengger sejenak seperti burung pada umumnya? Apakah mereka tidak merasa lelah dengan penerbangannya itu? Awalnya para peneliti merasa kebingungan dalam mengamati perilaku mereka, tapi kemudian para peneliti mulai menemukan jawabannya. Salah satu alasan kenapa mereka jarang berada di darat dan lebih banyak menghabiskan waktunya di udara adalah demi menghindari para pemangsa. Di udara, pergerakan mereka lebih cepat dan lebih bebas, sehingga mereka lebih aman. Burung apus-apus juga tidak merasa lelah dengan penerbangannya karena tubuhnya memang terdesain untuk bisa melakukannya. Mereka punya kaki yang sangat lemah dan ukurannya kecil. Ketika harus bertengger atau bahkan berjalan, maka mereka jadi sosok yang tidak berdaya. Jika dibandingkan dengan burung cendrawasih dengan mitos palsunya yang dianggap tidak pernah mendarat, maka julukan burung surga yang terus mengudara sebenarnya lebih tepat jika diberikan pada common swift atau burung Capinis Eropa ini. Burung Capinis Eropa memang punya rekor penerbangan terlama, tapi mereka masih kalah jika dibandingkan dengan sosok lain dalam rekor penerbangan terpanjang di dunia.
Bartal goldthwait atau burung biru laut ekor pelorok merupakan sejenis burung laut yang jika dilihat sebenarnya biasa saja. Penampilannya seperti burung laut lain pada umumnya. Tapi jika kita tahu rekor yang mereka punya, maka kita akan takjub dengan burung yang satu ini. Pada tahun 2022 silam, para peneliti berhasil mengamati pergerakan burung ini. Burung ini terbang dari Alaska menuju Pulau Tasmania, menempuh jarak sekitar 13.560 km, menghabiskan waktu sekitar 11 hari, dan mereka tidak berhenti sama sekali, bahkan untuk makan dan minum sekalipun. Artinya, mereka terus melakukan penerbangan dalam jarak jauh dengan kecepatan stabil tanpa mendarat sejenak sama sekali. Itu adalah perjalanan panjang yang luar biasa, dan sejauh ini hanya mereka yang bisa melakukannya. Burung biru laut ekor brontok melakukan migrasi ke selatan dari habitatnya di utara. Tujuannya demi makanan, demi berkembang biak, dan demi menghindari cuaca ekstrim. Ketika burung lain bermigrasi dengan jarak yang lebih dekat dan ada jeda istirahat di perjalanan, burung luar biasa ini melakukannya dengan greget. Tentu saja, kemampuannya telah menarik perhatian manusia. Jika menghitung jarak tempuhnya, burung biru laut ekor brontok sebenarnya masih kalah jika dibandingkan dengan burung laut Arktik atau Arctic Terns, di mana mereka punya jarak tempuh yang lebih jauh, mencapai 80.000 km ketika melakukan migrasi. Masalahnya burung laut Arktik biasanya akan berhenti di tengah perjalanan. Mereka akan beristirahat. Sementara burung laut biru ekor brontok tidak beristirahat sama sekali. Burung luar biasa ini punya tubuh dengan kemampuan yang bisa dibilang super. Para peneliti mengatakan jika mereka bisa mengubah metabolisme tubuhnya dalam waktu yang singkat, memperlambat kinerja beberapa organ, dan mempercepat organ tubuh lainnya. Dengan kemampuan spesialnya, mereka bisa bertahan dalam perjalanan panjang itu. Tapi tetap saja, ada efek samping dari perjalanan yang seakan memaksakan kemampuan tubuhnya. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan, mereka harus kehilangan separuh berat tubuhnya. Dan di dalam perjalanan itu, mereka jadi sangat sensitif dan tidak berdaya menghadapi cuaca buruk yang bisa membunuhnya dalam sekejap. Burung-burung yang luar biasa mengudara dalam waktu lama, menempuh jarak yang sangat jauh, dan mereka melakukannya dengan greget. Beberapa burung memang lebih banyak menghabiskan waktunya di udara. Mereka jarang sekali mendarat, dan bahkan bisa dibilang jika mereka terlalu asik mengudara hingga lupa bertengger. Beberapa burung punya kemampuan terbang yang hebat, tapi biasanya mereka punya kelemahan pada kakinya. Karena jarang membumi, kakinya jadi lemah dan membuat pergerakannya di darat jadi kurang maksimal. Tapi dengan ganti sayap yang kuat, sepertinya mereka tetap menikmati perannya di udara. Burung dan para penerbang lainnya adalah hewan-hewan yang telah membuat manusia merasa iri. Kemampuan mereka di udara telah memaksa manusia berpikir demi bisa meniru kemampuannya. Sejak dulu, orang-orang telah berusaha untuk menciptakan sayap yang bisa menerbangkan tubuhnya, mempelajari berbagai ajijaya kewijayan yang bisa membuat manusia melayang di udara, menciptakan pesawat dan teknologi canggih lainnya yang bisa menerbangkan manusia. Dan mungkin saja nantinya manusia benar-benar bisa terbang, seperti para burung. Tapi jika hal itu terwujud, semoga saja manusia tetap membumi dan jangan sampai lupa bertengger seperti burung-burung yang luar biasa itu.